Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya telah hadir untuk presentasi pada hari ini. Pertama dari saya sendiri memperkenalkan, nama saya adalah Galar Samudra NIM 22615115 dan selanjutnya ada Mas Rian. Wiryan Yani dengan NIM 003. Saya Tinizia Susdani dengan NIM 226151. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang metode inquiry. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan bagi presentator pertama. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjabarkan bagaimana pengertian tentang metode inquiry serta ciri-cirinya. Pengertian metode inquiry menurut Dimyati dan Mujiono mengatakan bahwa metode ini merupakan suatu metode pembelajaran yang mengharuskan siswa mengolah pesan sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Adapun menurut Hamzah dan Muhlis Rarini mengatakan bahwa metode inquiry merupakan metode pembelajaran yang berpusat pada kegiatan peserta didik, namun guru tetap memegang peranan penting dalam mendesain pengalaman belajar. Metode ini menuntut peserta didik untuk memproses pengalaman belajar menjadi suatu yang bermakna dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, peserta didik dibiasakan untuk produktif, analitis, dan kritis. Dan yang terakhir menurut Sanjaya mengatakan bahwa metode inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode inquiry merupakan suatu cara penyajian pelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari kegiatan pembelajarannya. Lalu ada ciri-cirinya. Di sini kami mengambil dari pendapat Sanjaya dalam bukunya Susanto yang menyebutkan ciri utama dalam metode inquiry, yaitu yang pertama menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Yang ketiga, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis dan kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Yang berikutnya adalah langkah-langkah metode inquiry. Oke, langsung saja. Melanjutkan materi selanjutnya itu langkah-langkah metode inquiry. Langkah-langkah metode pembelajaran menggunakan metode inquiry yang dapat merujuk pada prinsip dan sumber yang umum digunakan dalam pendidikan. Nah, meskipun saya tidak dapat langsung mengutip sumber-sumber perspektif dan langkah-langkah ini diambil dari beberapa praktik pendidikan yang telah terbukti efektif sebagai berikut. Nah, pertama ada pengenalan topik dan pertanyaan. Nah, mulai dengan mendiskusikan topik yang relevan dan menarik. Pertanyaan pengarah yang dibentuk harus merangsang rasa ingin tahu siswa. Nomor 2, membangkitkan nilai dan membangkitkan minat dan diskusi awal. Nah, melibatkan siswa dalam diskusi awal untuk mengenali pengetahuan awal mereka dengan topik. Ini membantu untuk memfasilitasi penghubung antara pengetahuan yang sudah ada dan informasi baru. Selanjutnya, merancang penyelidikan. Ajarkan siswa untuk merancang langkah-langkah penelitian mereka sendiri. Diskusikan cara-cara untuk mengumpulkan data dan alat yang dapat digunakan dalam
Nomor 4, penyelidikan. Membiarkan siswa menjalankan rencana yang dibuat dengan mengumpulkan data melalui observasi atau eksperimen. Peran guru di sini adalah sebagai fasilitator yang memberikan dukungan. Nomor 5, analisis dan interpretasi data. Dengan mengajak siswa untuk menganalisis data yang merupakan kumpulan dan menetapkan kesimpulan berdasarkan temuan tersebut. Diskusikan hasil sebagai kelompok untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya, mempresentasikan hasil. Minat siswa untuk menyajikan temuan mereka. Nah, tujuan ini adalah dapat dalam bentuk presentasi lisan, laporan tulisan atau poster. Penyampaian hasil mendorong siswa untuk menyampaikan keterampilan komunikasi. Nomor 7 adalah refleksi dan umpan balik. Refleksi atau diskusi tentang apa yang telah dipelajari dan proses yang diketahui. Diskusi ini bertujuan untuk mendefinisikan keberhasilan dan area yang perlu diperbaiki. Nomor 8, ada rencana kegiatan atau pembelajaran lanjut berdasarkan hasil penyelidikan. Tindak lanjut ini bisa memperdalam pemahaman siswa terhadap topik yang telah dipelajari. Yang 9 atau yang terakhir, yang paling penting yaitu evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Ini mencakup pemahaman siswa, kemampuan mereka dalam menganalisis data, dan keterampilan presentasi. Ini sekian dari langkah-langkah. Mungkin lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode inquiry. Menurut Soimin, dalam pembelajaran inquiry mempunyai kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihannya menekankan strategi pembelajaran melalui pengembangan dari beberapa aspek kognitif, afektif, psikomotor sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Kemudian yang kedua, bisa memberikan kesempatan siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan gaya mereka. Dan yang terakhir, ada juga strategi ini merupakan yang dianggap sesuai dengan perkembangan belajar modern saat ini, yang menganggap bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang dilakukan berkat adanya pengalaman dan dapat diterapkan pada siswa yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Yang kedua ada kelebihan. Pembelajaran inquiry kurang efektif jika diterapkan pada siswa yang tidak memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan memerlukan perubahan cara kebiasaan belajar yang menerima pembelajaran hanya dari guru. Dan kelas yang mempunyai banyak siswa akan sulit untuk mendapatkan pembelajaran inquiry. Hal ini dikarenakan tidak semua yang ada di kelas mempunyai pemikiran kritis dan guru juga dituntut untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Kemudian ada juga pendapat dari Sanjaya bahwa kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama untuk kelebihannya, pembelajaran yang menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, psikomotor secara seimbang. Lalu dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian model inquiry ini dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah perubahan tingkah laku berkat adanya perubahan. Dan yang terakhir, dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama sulit untuk mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Lalu sulit dalam merencanakan pembelajaran karena tidak sinkron dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga guru sering sulit menyelesaikannya dengan waktu yang lebih ditentukan. Dan yang terakhir, kriteria keberhasilan ditentukan oleh kemampuan siswa untuk menguasai materi pelajaran. Maka model pembelajaran inquiry akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru.
bahwa kelebihan model pembelajaran inquiry lebih menekankan pada aspek kognitif, psikomotor, afektif, sehingga dapat menghasilkan pembelajaran bermakna dan tujuan tercapai. Kekurangan pada model pembelajaran inquiry ini yaitu kurang efektif jika diterapkan pada setiap siswa karena tidak semuanya memiliki kemampuan di atas rata-rata. Baik, yang berikutnya adalah penyajian tentang penelitian yang terkait dengan metode inquiry dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, berikut adalah penelitian yang berkaitan dengan metode inquiry dalam pembelajaran. Nah, yang pertama ada jurnal litera penerapan metode inquiry dalam pembelajaran membaca untuk meningkatkan aktivitas dan kemampuan menemukan gagasan utama. Artikel ini ditulis oleh Nur Hamidah dan Zamzami dengan kesimpulan sebagai berikut. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian tidak kelas yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan kemampuan menemukan gagasan utama paragraf melalui penerapan metode inquiry dalam pembelajaran membaca. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi pada wawancara, pengisian lembar checklist, dan uji kompetensi. Setiap pelaksanaan tindakan dalam pembelajaran membaca dicatat oleh kolaborator dalam sebuah catatan lapangan. Selama tindakan, aktivitas siswa selalu dipantau dan diberi skor semua kriteria yang ditentukan. Sementara itu, untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menemukan gagasan utama paragraf dilakukan uji kompetensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya metode inquiry dalam pembelajaran membaca, ada peningkatan aktivitas dan kemampuan menemukan gagasan utama paragraf. Pada pembelajaran tersebut, pada pembelajaran sebelum tindakan, aktivitas siswa mempunyai skor rata-rata atau min 10,81 meningkat menjadi 13,68 pada tindak siklus pertama dan meningkat lagi menjadi 14,94 pada siklus kedua. Nah, dilihat dari segi hasil pembelajaran membaca dengan menggunakan metode inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa berupa kemampuan menekankan gagasan utama paragraf. Skor rata-rata uji kompetensi sebelum tindakan 6,04 meningkat menjadi 7,86 pada uji siklus yang pertama dan meningkat lagi menjadi 8,32 pada uji siklus yang kedua. Itu pemaparan dari jurnal yang pertama. Ingin lanjut ke jurnal yang selanjutnya. Baik, penelitian berikutnya yaitu jurnal KIPASP yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Inquiry Based Learning dalam meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia siswa SMP Kecamatan Sabang Palu. Artikel ini ditulis oleh Wahyudi dan Alisa pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan membahas efektivitas model pembelajaran inquiry based learning dalam meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia siswa SMP di Kecamatan Sabang Palu. Pengambilan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui dua siklus. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas 8 dengan jumlah siswa 32 orang, terdiri atas 20 laki-laki dan 12 perempuan. Hasil analisis belajar setelah diterapkan model inquiry pada siswa kelas SMP Negeri 2 Sabang Palu Kabupaten Wajo, yaitu pada tahap prasiklus siswa yang tuntas dengan nilai lebih daripada 75 sebanyak 0 siswa dengan persentase ketidaktuntasan 100%. Nah, pada siklus 1, hasil belajar siswa meningkat yaitu sebanyak 20% dengan persentase 63%.
tuntas belajar dengan nilai lebih daripada 75. Pada siklus 2 juga terjadi peningkatan, yaitu siswa yang tuntas dengan nilai lebih daripada 75 sebanyak 28 siswa dengan persentase menjadi 88%. Jadi siswa yang tuntas belajar mengalami peningkatan dari 68% menjadi 88%. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model inquiry efektif meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia siswa SMP di Kecamatan Sabang Palu, khususnya pada materi menulis teks argumentasi. Setelah adanya penelitian ini, disarankan guru hendaknya senantiasa mengawasi kelas untuk memotivasi keaktifan siswa dan memberikan bimbingan secara individu maupun kelompok. Oke, lanjut ke penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya ada jurnal dari Selaka, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang berjudul Keefektifan Penggunaan Metode Parafase dan Metode Inquiry dalam Pembelajaran Apresiasi Puisi berdasarkan minat baca pada peserta didik SMK Negeri 1 Manojaya dan SMK Nurul Wafah Tasikmalaya. Artikel ini ditulis oleh Rosiana dan Mulyani. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan penggunaan metode parafase dan metode inquiry dalam pembelajaran apresiasi puisi berdasarkan minat baca peserta didik SMK. Mengapresiasi puisi membutuhkan proses pemahaman terhadap teks puisi yang dibacanya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuasi eksperimen. Sampel penelitian ini yaitu kemampuan mengapresiasi puisi peserta didik kelas 11 SMK Negeri 2 Manojaya dan SMK Nurul Wafah tahun ajaran 2016-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata post-test dengan menggunakan metode parafase lebih besar daripada hasil post-test dengan menggunakan metode inquiry, yaitu 81,81 lebih dari 79,81. Pada peserta didik yang memiliki minat baca tinggi, metode parafase lebih efektif digunakan daripada metode inquiry, yaitu 82,4 lebih dari 78,64. Pada peserta didik yang memiliki minat baca rendah, metode inquiry lebih efektif daripada metode parafase, yaitu 81,17 lebih dari 80,8. Hal ini membuktikan bahwa ada persinggungan antara metode parafase, metode inquiry, dan minat baca peserta didik. Oke, Diskusi ya? Mau langsung tutup? Diskusi boleh, atau boleh. Tutup boleh Mas? Oke, dikarenakan waktunya sudah menunjukkan pukul 8.40. Oh ya. Mungkin dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.